Membantu teman karena sama-sama perantauan, namun nampaknya kebaikan Lina disalahartikan oleh teman sendiri. Mahasiswa keperawatan asal Maluku Utara yang kini tinggal di Sidoarjo ini nampaknya kini sudah tak bernyawa lagi. Seorang wanita bernama Lina India Tilosepta merantau ke Sidoarjo. Lina berasal dari Maluku Utara. Lina sendiri kuliah di Akademi Keperawatan bernama Kerta Cendikia dan kos di Sidoarjo. Banyak teman baru sesama perantau, Lina pun dikenal sebagai wanita yang super baik. Bahkan Lina pun punya banyak teman. Dari Maluku Utara sendiri, menurut keluarga, Lina ingin melanjutkan sekolahnya dan bisa bekerja untuk membantu orang tuanya. Punya cita-cita untuk membantu orang lain hingga dirinya ingin menjadi perawat, Lina pun dikenal sebagai siswa yang cukup pintar. Saat itu Lina mengungkapkan kepada sahabat-sahabat yang ingin segera menyelesaikan sekolahnya dan kembali pulang ke Maluku untuk mencari pekerjaan. Kos-kosan Lina memang tak jauh dari tempat dirinya berkuliah. Lina sendiri akrab dengan teman-teman seperantauan, bahkan banyak juga teman-teman dari Maluku Utara. Tak hanya saudara, bahkan teman-teman Lina pun kerap nongkrong di kos-kosan Lina. Seperti pada tanggal 28 September 2019, bukan hanya teman Lina, melainkan saudaranya bernama Yogowati, sesama mahasiswi Akper saudara Lina yang lagi main ke kos-kosan Lina. Namun saat itu Lina tak bisa lama karena dirinya dijemput seorang teman bernama Marta Eramatu. Mengajak Lina bertemu di jam 12 siang, Marta pun datang. Saudara Lina saat itu ingin ikut, namun nampaknya Marta menyebutkan tak akan lama hanya mengambil laptop Lina yang ketinggalan. Lina dengan Marta pun meninggalkan kos-kosan tersebut dengan mobil yang dibawa Marta yaitu Avanza putih. Namun lama hingga akhirnya sore Lina pun tak kunjung pulang hingga membuat Yogustina menelepon handphone Lina. Saat itu handphone Lina diangkat oleh Marta yang menyebutkan Lina sedang kesualayan untuk memberi jajanan. Lina pun saat itu katanya tak membawa HP namun segera akan pulang ke kos-kosan. Keesokan harinya Lina pun tak kunjung datang membuat orang penasaran bertanya-tanya kemana Lina. Namun tak lama Marta datang ke kosan Lina berniat ingin bertemu dengan Lina. Saat itu teman-teman menanyakan kemana Lina, namun Marta menyebutkan dirinya sempat mengantarkan Lina kemarin di jam 3 sore. Akhirnya semua teman-teman kos Lina dan Yogustin saudara dari Lina pun mencari keberadaan Lina. Karena Lina nampak tak ditemukan juga, akhirnya mereka melaporkan kepada pihak kepolisian setelah berkonsultasi dengan keluarga Lina. Bahkan semua yang ada di sana yakin kalau terakhir bertemu Lina saat Lina dijemput oleh Marta. Keluarga dari Lina dan teman-teman pun sudah membuat pemberitaan tentang kehilangan Lina baik langsung maupun lewat sosial media agar orang-orang cepat menghubungi mereka. Hingga 3 hari kemudian seorang warga menemukan sesuatu yang aneh di tempat yang sepi dan mencium bau tak enak. Saat dihampiri ternyata itu adalah seorang jasad wanita. Warga tersebut langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang melihat jasad tersebut memakai sweater Akper Kerta Cendikia. Langsung saja dari pihak kepolisian pun menghubungi Akper tersebut dan diketahui ternyata salah satu mahasiswa Akademi Keperawatan memang hilang beberapa hari lalu. Jasad tersebut pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi dan keluarga Lina pun menyusul. Hingga akhirnya keluarga Lina pun melakukan tes DNA dan positif jasad tersebut adalah Lina. Kini kecurigaan teman-teman langsung kepada Marta, teman yang menyebut Lina. Sikap Marta yang ganjil bahkan gugup pun akhirnya seorang teman bertanya langsung kepada Marta. Di sana Marta langsung dibawa pihak kepolisian dan diamankan. Di situ juga mengaku kalau dirinya adalah pelakunya dengan motif kesal. Marta Emanratu juga kuliah di Akademi Keperawatan Kerta Cendikia dan kos juga di Sidoarjo, berasal dari Maluku Tenggara Barat. Marta yang penuh dengan prestasi bahkan pernah menjadi atlet, namun nampaknya saat kuliah di keperawatan dirinya penuh masalah apalagi masalah keuangan. Marta sendiri diketahui menunggak biaya kuliah, pernah cuti 4 semester namun dari kampus tetap memberikan keringanan, hingga akhirnya membiarkan Marta tetap praktek di rumah sakit. Kehidupan yang selalu dicurhatkan kepada teman-teman masalah uang, teman-teman melihat Marta pun dengan kehidupan mewah, sehingga mereka berpikir cara kehidupan Marta lah yang salah. Marta sendiri kerap bermasalah, dirinya pernah bermasalah dengan seorang teman karena meminjam motor teman namun ternyata tak dikembalikan malah digadaikan. Kini Marta sendiri meminjam laptop Lina namun ternyata laptop tersebut dijual dan tak bisa mengembalikannya. Marta mengajak bertemu dengan Lina dan akan ke Pasuruan untuk membawa laptop Lina. Namun ternyata di jalan mereka hanya berputar-putar hingga malah membuat Lina kesal. Saat itu Lina meminta pulang namun Marta tak mengajak pulang. Tepatnya jam 1 malam depan pasar di jalanan sepi, Marta mengaku kepada Lina kalau dirinya menggadaikan laptop Lina 1 juta lebih dan akan menembusnya hari Senin. Lina yang marah dan kasar akhirnya menyebut Marta pembohong dan pencuri.
Martha tak terima Lina menyebut dirinya begitu, hingga akhirnya Martha pun mencekik bahkan menghabisi Lina di mobil. Tak hanya itu, Martha bahkan membuang Lina di jalanan sepi. Motif dari Martha sendiri mengaku dirinya tak suka disebut pembohong dan pencuri hingga dirinya kesal. Kini Martha diamankan dan menjalani persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Namun vonis itu membuat keluarga dari Lina ngamuk, tak terima, terlalu ringan menurut keluarga Lina. Ayah Lina menginginkan kalau Martha divonis seumur hidup atau hukuman metong. Teman-teman Maluku di Akademi Perawatan pun merasa kehilangan Lina dan tak menyangka semua ini terjadi kepada Lina. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.